wa ta'ala yang telah melimpahkan berbagai nikmat untuk kita semua, sehingga pada pagi ini kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat untuk bisa bersama-sama berproses menambah ilmu dan insya Allah bermanfaat untuk kita, untuk anak didik kita, dan tentunya untuk keluarga kita. Tak lupa sholawat serta salam, marilah kita persembahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya dan seluruh umat muslim di dunia. Baiklah ya Bunda semua, sebelum acara dimulai, marilah pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi Allah memberikan segala apa yang insya Allah ilmu yang nanti kita dapatkan bermanfaat. Untuk acara yang kedua, yaitu sambutan dari Ketua TLC, Bukit Learning Center. Kepada yang terhormat, Miss Nikmah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kesempatannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini kita bisa berkumpul di acara Parenting Akbar Keluarga Besar Covid, yang kebetulan acara ini diprakarsai memang oleh Bukit Learning Center. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah kita Rasulullah SAW. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang insya Allah istiqomah di jalan beliau. Berbahagia sekali pada hari ini kita berkesempatan untuk sharing. Yang dihadirkan pada hari ini insya Allah adalah dua dari penulis buku yang ada di buku Bahtera, yang di sana adalah merupakan kumpulan tulisan dari 11 kontributor, insya Allah seperti itu, yang tergabung dalam travel schooler. Jadi nanti sepertinya kita akan mendapatkan banyak hal-hal baru, karena kebetulan Topkit ini Pak D dari keluarga Doyadulan dan Kang Jaja dari keluarga Rumah Soka, memang kami bergerak pendidikan formal, tapi insya Allah secara keilmuan kami siap menimba ilmu dari semua ini kayak gitu. Kebetulan kalau travel schooler ini adalah dari keluarga homeschooling atau pendidikan non formal, tapi dengan adanya pandemi ini diharapkan kita pun akan banyak menimba ilmu dari travel schooler, karena di sana lebih banyak kesempatan membersamai anak-anak di rumah. Nah, pastinya akan banyak cerita seru, karena untuk membersamai anak-anak itu kalau sempat kami baca dari sinopsisnya Bahtera itu, bagaimana sih sebuah keluarga itu menemukan misinya. Nanti hari ini kita akan
Ya. Baik, terima kasih pada Miss Nikma selaku Ketua TLC Top Kids Learning Center. Apakah suara saya terdengar, Ayah Bunda? Ya, kedengaran, Miss. Oke. Baiklah, sebelum memasuki materi pertama, saya akan memberikan satu giveaway. Silakan untuk unmute dulu, untuk di audionya audionya dibuka dulu, Ayah Bunda. Ya, nanti yang bisa menjawab password dengan baik dan benar akan mendapatkan satu buah giveaway cantik dari TLC. Ayah Bunda masih ingat ya? Miss dan Ter minta tolong ya, dibantu nanti kira-kira Bunda siapa nih yang beruntung, yang masih ingat passwordnya. Oke, siap? Passwordnya adalah Top Kids. Ayo silakan Ayah Bunda, kalau saya bilang Top Kids. Raise your hand. Raise your hand. Top Kids. Password kemarin itu saat parenting akbar pertama. Waktu Stadium General. Lupa. Oke, saya kasih clue-nya. Ketika saya Top Kids, anak hebat, titik-titik. Dulu ya. Anak hebat. Yes. Siapa tadi? Anak hebat orang tua terlibat kayak gitu kan. Ya. Coba Top Kids. Anak hebat. Orang tua sehat. Siapa ini yang tadi tak jawab? Anak hebat, orang tua terlibat. Siapa tadi ya, Miss? Dari Bunda siapa tadi ya? Roro Ozan. Oh, Bunda Roro Ozan. Coba sekali lagi ya, passwordnya ya, diingat-ingat passwordnya ya. Top Kids, anak hebat. Anak hebat, orang tua terlibat. Kita bersama-sama ya, sebelum masuk ke materi pertama. Kalau saya bilang Top Kids, nanti di tengah-tengah acara juga saya jawab. Siap ya? Top Kids. Anak hebat, orang terlibat. Mas Alo, keren sekali. Jadi anak hebat itu pasti orang tua terlibat. Ya, selamat untuk pemenang giveaway pertama. Nanti tinggal kirim alamat lengkapnya saja, Ibu. Masya Allah. Baiklah, kita langsung memasuki acara inti, yaitu masuk ke materi pertama. Nanti kita bisa sharing dan diskusi di sesinya. Untuk materi pertama yaitu dari Doyan-Dolan Family. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan sedikit profil dari keluarga Pak De Lukman dulu. Kim, nama dari nahkoda Doyan-Dolan. Hobinya membaca dan menulis, dan buku yang dalam proses terbit berjudul Bercermin kepada Anak. Ya, nama istri Ibu Nur Widyaningsih, sukanya jalan-jalan, wah sama berarti kita. Tetapi memiliki visi misi yang luar biasa dalam dolannya. Ngaten nggih, Pak De? Baiklah,
Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang luar biasa untuk Pak D. Lukmanul Hakim dari keluarga Doyan Dolan. Kepada Pak D, dipersilahkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua rekan-rekan teman-teman Bapak Ibu. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya ini. Kan ini hari Sabtu sebenarnya, hari keluarga, dan Bapak Ibu menyempatkan hadir untuk kita saling sharing ya tentang Bahtera ini. Dijadikan co-host karena sudah. Izin saya share presentasi ya. Apa udah terlihat? Sudah terlihat. Jadi kita hari ini share bayangan kita itu tentang apa? Biasanya kan kalau kita Bahtera itu langsung merujuk ke Nabi Nuh ya, dengan Bahtera besarnya yang mengangkut semua yang bernyawa berpasangan. Bahtera itu kalau dari asal kata itu dari bahasa Sanskerta yang artinya Vahidra dia, Vahidra yang artinya itu ya Bahtera, cuma memang digunakan untuk bahasa yang lebih liturgis, lebih religius. Makanya Bahtera itu sering kita kaitkan dengan keluarga, Bahtera keluarga gitu ya. Karena keluarga pun adalah bermakna religius, karena itu kalau dalam Islam kan diikat dengan misalkan galizah gitu ya, misalkan. Jadi janji yang kuat, yang kan cuma ada 3 janji itu. Nah, ini perkenalkan tim dari Doyan Dolan. Yang pertama adalah tadi sudah diperkenalkan, saya Lukmanul Hakim. Senangnya itu family and parenting narator, senang cerita gitu ya, cerita, dan writer planner juga menulis. Di bawah itu ada beberapa buku saya yang udah terbit. Jadi Lorong Hikmah dan Petualangan, kemudian Bercermin tadi yang sudah disebutkan itu udah terbit, dan yang menunggu terbit itu Bagikan Elang. Karena senang dengan family dan parenting, maka bahasanya itu tentang keluarga gitu. Klub Sufi itu juga tentang keluarga. Kemudian yang kedua Nurwidaningsih, dia adalah mompreneur dan Polja expert. Polja itu pola dan jahit. Jadi kalau biasanya kita kursus jahit 3-6 bulan, nah Bunda ini bisa mempersingkat waktunya dari 0 sampai bisa bikin baju dalam waktu maksimal 8 jam. Kemudian nanti kalau ada yang tertarik bisa kontak. Kemudian anak sematawayang Kaulan Sadida, dia sekarang homeschooling setara kelas 3 SMA. Nah, jadi tahun depan udah mulai kuliah insya Allah. Beliau senang crafting, entusias, senang crafting, dan ingin jadi psikolog. Nah, tadi kan banyak dia ya. Doyan Dolan juga mau ngasih hadiah ini. Gimana kalau kita ngasih baju ya? Karena banyak ibu-ibu di sini nih. Yang berani menjawab tantangan. Setuju? Ibu-ibu? Ibu setuju. Dapat baju karya Polja. Ada yang tahu lagu ini? Nenek moyangku seorang pelaut? Tahu. Benar ya? Ayo kita nyanyi bareng. Karena ini kan tentang Bahtera gitu ya. Moyangku orang pelaut, Menerjang ombak, tiada
takut menempuh badai. Dan hidup layak terbang, kabut di pinggir pantai. Ke laut kita beramai-ramai. Beramai-ramai. Ayo siapa yang mau solo? Aku sayang. Siapa yang mau berani nyanyi solo? Raise hand, raise hand. Oh, Mbak Utami, monggo Mbak Utami, coba. On cam dong, on cam. Ya. Ada yang mau izin bertantangan? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Nanti ada lagi. Oh, monggo, monggo. Nggak ada. Oke. Jadi kalau kita saat kita bahas Bahtera itu, saya teringat cerita tentang Odyssey. Odyssey itu mitologi Yunani. Kita sebentar ya. Jadi mitologi Yunani, Odyssey ini adalah seorang pahlawan perang Troya. Kalau kita ingat perang Troya itu adalah kuda ya, kuda Troya yang disusupkan ke benteng musuh. Nah, itu adalah ide dari Odyssey. Setelah perang Troya, Odyssey ini hendak pulang ke rumah gitu ya, ke kotanya itu namanya Ithaca. Pulang ke rumah dia dengan menggunakan perahu. Tetapi ada banyak halangan ketika dia menaiki bahteranya itu banyak sekali halangan itu. Salah satunya itu dia ditahu oleh Circe, seorang penyihir itu, bahwa di sebuah pulau nanti lewat jalurnya itu dia akan melewati sebuah pulau yang dihuni oleh siren. Di mitologi Yunani, siren itu adalah wanita dengan separuh burung. Tapi sekarang di film-film itu jadi putri duyung. Siren. Nah, siren ini suaranya merdu banget. Banyak nelayan atau pelaut yang melewati pulau itu ketika mendengarkan suara siren, dia sehingga menabrak karang dan tenggelam. Maka si Odyssey ini setelah diberitahu dia berpikir, bagaimana caranya saya bisa melewati pulau itu agar selamat sampai tujuan ke rumah. Di rumah itu sudah menanti anak istrinya ya. Jadi dia Odyssey ini orang family man, dia itu walaupun merantau berperang tapi dia pengen kembali ke rumah. Maka dia berpikir gimana caranya ya saya bisa melewati pulau itu. Tapi dia juga pengen mendengar, penasaran dengan suara si siren ini. Kemudian dia mempersiapkan diri, dia dengan beberapa anak buah kapalnya, kemudian anak buah kapalnya dia menyuruh menutup telinganya dengan lilin. Kalau zaman dahulu pakai lilin dari lebah, lilin madu dari lebah. Kalau sekarang mungkin pakai headset ya, lebih modern sekarang pakai headset. Jadi anak buahnya semua pakai lilin supaya tidak mendengar nyanyian. Tapi dia karena ingin mendengar, dia menyuruh anak buahnya itu untuk mengikat yang kuat
pengikat yang kuat di ininya layar, batang layarnya. Maka setelah melewati itu memang benar, jadi si siren itu langsung menggoda para pelaut itu, tapi karena anak buahnya tertutup telinganya, cuek aja, jadi dia nggak mendengar, jadi dia tetap pada tujuannya. Si Odyssey ini karena mendengar, memang merdu, dia meronta-ronta, pengen lepas itu loh, pengen ya, sesuai dengan perintah Odyssey bahwa kalau dia meronta-ronta dan memerintahkan untuk membelokkan kapalnya ke pulau itu, jangan diturutin. Maka ketika meronta-ronta, si anak buahnya itu makin mengikat erat. Akhirnya selamatlah si Odyssey dan anak buahnya ini sampai ke rumahnya di Itaca. Itu ceritanya. Jadi ketika yang kapal-kapal lain itu tenggelam, maka si Odyssey ini dengan caranya gitu ya, dengan caranya bisa mencapai tujuannya gitu. Nah, kita jadi penasaran Odyssey itu bagaimana caranya dia bisa melewatin halangan si lagu siren itu dan mencapai tujuannya. Ternyata Odyssey ini mungkin orang Jawa ini. Dia pakai ramal, pakai apa jimat. Namanya itu tumis kaldurani. Jangan-jangan dia makan ini gitu loh. Apa ya tumis kaldurani? Dari apa ini? Ada yang tahu nggak sih tumis kaldurani? Penasaran nggak Ibu? Penasaran. Tumis kaldurani. Apa dulu ada namanya Rani di sana ya, jualan warung di sana itu. Orang Tegal ini mungkin ini buka warung Tegal di mana-mana ya, Banyumas. Ternyata setelah saya wawancara ya, ini Odyssey ini kamu kok bisa lolos dari lubang jarum yang kalau lain nggak bisa, ini apa sih ini? Ternyata pertama dia itu punya tujuan. Dia tujuan gitu ya. Kapal ini yang punya tujuan dan dia ingin banget sampai ke tujuan itu, memperjuangkannya gitu. Tujuannya adalah pulang ke rumah berkumpul dengan anak istri gitu ya. Jadi tujuannya si Odyssey ini. Kemudian apa lagi ya? Oh, itu punya misi. Nah, dia mencapai tujuannya itu dia juga punya misi. Kalau dia 10 tahun ya Ibu ya, 10 tahun Bapak Ibu dia perjalanan dari Kroya ke Itaca. Kroya. Nah, Kroya itu juga dekat sana, dekat Cilacap juga ini. Jangan-jangan memang orang sini nih, si Odyssey ini. Troya bukan Troya. Troya. Jadi dari Troya ke ini. Di sepanjang perjalanan dia itu punya tugas untuk kalau di mitologi Yunani itu kan banyak monster-monster kayak gitu ya. Jadi dia bertugas membebaskan suatu negeri itu dari monster-monster itu, termasuk dari siren ini. Jadi dia punya tugas misi itu. Karena punya tugas misi itu maka dia dan tujuan maka dia tetap bersemangat itu ya. Kemudian apalagi kaldurani. Ternyata punya bekal sebelum dia berlayar, dia itu udah melis bekalnya apa aja sih ini. Bekal itu ya bisa jadi keahlian ya, keterampilan navigasi laut. Terus punya anak buah gitu. Terus punya ya senjata atau atau strategi gitu supaya ketika dia nggak bisa lewat ini bisa punya akal lewat jalan yang lain. Kaldurani dunia apa ini? Ternyata dukungan. Dia juga butuh dukungan. Ketika dia ingin mencapai sebuah tujuan ke suatu tempat, dia ada bekal, tapi ada yang kurang ini. Aku ada kurang ini. Apa ya kurang? Nah, dia mencari dukungan atau support system namanya kalau di family strategic planning. Misalnya kita keluarga Duentolan ingin berbagi gitu ya, berbagi keahlian jahit misalnya Bunda Polja. Tapi ternyata dia
jauh nih, lagi pandemi ini, dia butuh video untuk ini supaya bisa sistem online. Dan karena kita tidak punya bekalnya cuma keahlian jahit, tapi nggak punya tentang kalian video gitu, videografer, maka kita mencari dukungan dari teman-teman yang punya keahlian tersebut, supaya misi dan tujuan kita tercapai. Kemudian apalagi ya, berani aturan. Membuka telinganya harus ditutup ya, supaya sama dengan keluarga kita punya aturan-aturan yang harus kita penuhi gitu, supaya bahtera kita itu tidak distrak, tidak melenceng dari arahnya. Kemudian nilai keluarga supaya tetap di jalurnya. Nah, nilai keluarga itu yang kita yakinin itu ya. Kalau di keluarga dulu itu silaturahim and share, atau keluarga lain mungkin iman. Jadi ketika sebuah keluarga punya nilai yang tertanam, maka dia adalah sebagai rel. Ketika melenceng, kita harus mereview nilai kita lagi. Oh, ternyata nilai kita bukan ini loh. Jadi kita tidak meneruskan itu ya. Nah, ini sekilas FSP itu poinnya ini, Family Strategic Planning. Jadi peta jalan keluarga itu poin-poinnya ini sebenarnya. Jadi kita punya tujuan, misi, terus bekal yang ada sekarang ini apa, gitu. Dan kalau nggak punya, maka kita perlu dukungan siapa, dengan aturan dan nilai. Kok kayaknya rumit gitu ya? Perencanaan itu rumit ya. Bagaimana kalau kita nggak usah rencana-rencana aja? Sebenarnya tanpa disadari kita itu juga punya rencana. Contoh paling mudah adalah ketika kita mensekolahkan anak kita. Nah, kita ingin anak kita itu ingin jadi apa ya, gitu ya. Wah, dia ingin jadi astronot, aja jadi engineering, pilot, dokter gigi dan lain. Ketika kita tahu bahwa anak kita itu punya cita-cita setinggi langit, maka tentu kita akan merencanakan kan Ibu ya. Sebenarnya FSP itu adalah kurikulum keluarga, peta jalan keluarga. Setahun ini keluarga kita itu mau ngapain ya? Nah, kita bikin kurikulumnya, poin-poinnya. Sama seperti ketika kita memilih sekolah ke anak kita. Wah, anak saya ini pengen jadi orang yang pinter tapi juga berwawasan Islami. Maka kita kemudian memilih sekolah kan ya. Sekolah yang cocok yang mana sih? Kita lihat sekolah-sekolah di mana ini? Banyumas. Oh, ternyata top kid ini di orang teratas ini. Ada apa sih top kid ini? Kok populer gitu. Maka kita lihat visinya, misinya gitu. Oh, cocok nih, cocok. Jadi maka nanti anakku tak masukkan ke sini gitu. Maka kemudian kita juga merencanakan kalau masuk ke sini dia butuh apa ya? Biayanya berapa ya? Maka kita akan rencanakan kan tentang kurikulumnya. Terus support sistemnya ada enggak ya? Support sistem itu mungkin di sini di kurikulum adalah ekstrakurikuler atau keunggulannya apa ini? Oh, Pak April ini jago bahasa Inggrisnya ini, oh bisa di sini nih. Nanti anakku jadi pinter, wawasan Islamnya kuat dan jago bahasa Inggris. Jadi begitu sebenarnya kita ketika memasukkan anak sekolah pun sudah menjalankan perencanaan. Jadi tanpa kita sadarin perencanaan itu. Nah, FSP itu juga tentang mimpi. Ketika kita menjalankan rencana kan jauh ke depannya ya Bapak Ibu, visioner itu kita punya mimpi. Oh, setahun ke depan keluargaku itu pengen begini loh gitu. Maka kita akan menggantungkan mimpi itu ya. Apa sih fungsinya mimpi? Pertama kita itu punya pandangan kita jauh ke depan, fokus pada keuntungan ke depan. Ketika kita menyekolahkan anak kita dari PAUD sampai kuliah, maka kita punya harapan gitu ya, harapan bahwa anak kita akan punya keahlian-keahlian. Kemudian menarik kesempatan yang baru. Ketika kita punya perencanaan dan mimpi,
punya tujuan hidup, kesempatan-kesempatan baru itu akan muncul. Ini ada hukumnya, law of attraction. Jadi ketika kita fokus pada tujuan kita, yang mendukung kita itu akan bermunculan. Kemudian kalau kita punya mimpi, maka kita punya visi yang jelas itu ya. Visi yang jelas nanti Kang Jaja di keluarga Kang Jaja itu akan kelihatan banget ketika dia menemukan misi dan visi itu. Ketika kita menemukan visi yang jauh ke depan, maka setiap langkah kita itu akan berupaya untuk mewujudkan visi tersebut. Dan ternyata mungkin bayangan kita kan jauh ke depan itu susah gitu ya. Ternyata banyak dukungan itu, Bu. Banyak kesempatan yang sebelumnya nggak pernah kita lihat, tapi ketika kita berjalan fokus, maka kita akan banyak menemukan kesempatan-kesempatan. Jadi mimpi itu penting itu ya. Sama dengan perencanaan, merencanakan keluarga kita mau jadi apa, itu adalah mimpi kita. Walt Disney itu pernah mengatakan, jika kamu bisa bermimpi, maka kamu bisa mewujudkan. Kalau di skemanya Walt Disney itu begini. Jadi bermimpilah, kemudian rencanakan. Ini nggak akan kejadian kalau nggak beraksi, tapi dalam beraksi itu kita pun harus punya makna. Nah, bermimpi, berencana, beraksi, bermakna ini nanti bisa jadi bahasan tentang misi keluarga kita. Nanti Kang Jaja akan menjelaskan bagaimana mimpi kita itu menjadi bermakna. Itu saja mungkin singkatnya ya. Tapi ini bermimpi, berencana, beraksi itu di dalam sebuah bahtera itu mesti ada komandannya, si nakodanya itu. Nah, siapa sih nakodanya? Kita lihat. Ada yang tahu lagu ini? Yang tahu lagu ini dapat hadiah tadi. Yuk, tiket boleh, present boleh. Ayo, sebelum lagunya berakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali. Tadi tumis kalduraninya mantap sekali Pak D. Ada yang masih? Ayah Sang Nakoda itu judul tulisan saya di buku Bahtera ya. Ayah Sang Nakoda. Oh, baik, tadi ada yang bisa jawab lagunya? Ayo, siapa Bapak? Judulnya tadi aja. Lagu apa? Judulnya aja. Nanti nyanyinya setelah acara ya, Pak De. Dapat baju? Baju, daster apa? Gamis. Oh, gamis. Aduh, gamis. Apa ya? Bun, monggo Bun, gamis Bun, lumayan buat lebaran Bun. Cluenya ya, lagunya dari Riau. Judul lagunya, ini nanti ketika bisa menjawab sampai acara selesai masih berlaku ya Pak De ya? Masih. Tadi disebutin loh di lagunya itu ada. Iya. Barangkali ada yang boleh ikut Rumah Sokot. Rumah Sokot tidak berlaku untuk Kang Jaja dan Teteh itu nggak berlaku. Ya, ayo Bunda. Monggo masih ada kesempatan untuk mendapatkan satu buah gamis cantik lumayan untuk lebaran, Bun. Judul lagu yang tadi ada di materi dari Pak D. Kami beri kesempatan sampai acara selesai, nggih, Pak D. Umi? Ya, matur nuwun nggih, Uminya. Ya, mungkin Ayah Bunda
masih ini dulu, masih aduh lagunya Sopi. Baiklah, masih banyak giveaway lainnya sebelum masuk ke materi kedua. Mungkin kita mau ice breaking dulu, biar kita masukkan lagi, biar nanti ilmu yang akan disampaikan keluarga rumah Soka bisa terserap dengan maksimal. Ice breaking yang pertama akan dipandu oleh Miss Rahma. Kepada Miss Rahma, dipersilakan. Oke, terima kasih Miss Reni atas kesempatannya. Nah, Ayah Bunda tadi baru saja mendapat materi yang sangat bermanfaat ya Ayah Bunda. Nah, sebelum kita melanjutkan sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, sepertinya kita perlu pemanasan ya Ayah Bunda supaya melatih konsentrasi. Siap ya Ayah Bunda? Ya, nah sebelumnya saya mau minta tolong dulu nih Ayah Bunda untuk mengaktifkan kamera atau mikrofonnya supaya saya bisa mendengar. Jadi nanti yang bisa menjawab pertanyaan saya bisa mendapatkan hadiah atau giveaway. Betul Miss Reni? Oke, nah terima kasih yang sudah mengaktifkan kamera dan mikrofonnya. Sebelumnya saya berikan peraturan mainnya dulu tentang nama buah nih. Ayah Bunda pasti sudah hafal semua nama-nama buah yang ada di Indonesia ya. Nah, jadi misalnya saya menyebutkan nama jeruk, saya membeli jeruk. Nah, kemudian saya beri ke Miss Rima itu mangga, misalnya ya, sekali lagi saya membeli jeruk, kemudian saya beri Miss Rima mangga. Nah, Miss Rima menjawab dengan saya beli menggunakan huruf mangga M. Berarti huruf depannya harus M, buah M. Misalnya manggis, berarti Miss Rima menjawab, saya beli manggis. Kemudian menunjuk peserta yang lain, saya beri durian misalnya. Terus peserta yang lain melanjutkan, berarti buah yang berawalan dengan huruf D. Misalnya Miss Rima menunjuk peserta lain, saya beli manggis, saya beri Miss Feni durian. Nah, Miss Feni melanjutkan buah yang berawal dengan huruf D. Oke? Ada yang mau ditanyakan Ayah Bunda sebelum kita mulai? Oke, sepertinya sudah semangat sekali ya Ayah Bunda. Kita mulai. Aduh, mana nih suaranya Ayah Bunda? Saya belum dengar. Ayo, apakah sudah siap Ayah Bunda? Siap. Siap. Oke. Sebentar, saya cari. Oke. Ada yang request in English ya? Karena saya sudah Oke. Saya beli mangga. Saya memberi Bunda Asti kedondong. Oke. Silakan Bunda Asti. Mencari buah yang berawalan huruf K. Oke. Saya beri waktu 5 detik. Oh ya, 5. saya beli kiwi. Oke, kiwi. Saya beri apa ya? Ayo. Yang kenal aja. Siapa itu di situ? Kelihatan. Miss Siti aja deh. Saya beri Miss Siti buah delima. Oke, silakan Bunda Siti. Dimulai dari huruf D, silakan. Huruf apa? 5 ya? Saya memberi Miss Susi buah. Saya beli apa saya beli? Saya beri buah
duku untuk Miss Susi. Beri 2 duku untuk Miss Susi. Buat duku. Ya, saya akan memberikan ke Bunda Miss Nikma aja. Bunda Jilal. Saya memberi 2 kedondong. Udah ya? Harus deh, durian. Saya membeli buah apa ya? Kuaci. Buah bukan. Kuaci. Nengen, Kan huruf D. Saya beri rambutan buat Bunda Jilal. Oke. Saya kasih Silahkan mencari apa ya? Menyerah lah Miss Susi. Kenapa menyerah? Oke, silakan. Buah R. Buah bukannya huruf R. Tadi sampai mana? Rujak buah. Aku yang bukan. Buahnya R. Rindu. Saya tahu buah her. Saya, Miss. Saya tahu. Bisa sambil ya benar. Aku saya beri waktu 5 detik ya Bunda. Oke, 5. Saya, Miss. Sama. 4. Beri. Beri, Miss. Miss Rahma. Raspberry. Yes. Oke. Raspberry. Oke, raspberry. Oke, terima kasih Ayah Bunda. Nah, setelah permainan ini, sekarang Ayah Bunda semakin konsentrasi ya, Ayah Bunda. Sekarang saya punya satu tebakan nih. Untuk tebakan ini bisa yang bisa menjawab mendapatkan giveaway dari Mr. Reni ya, siap? Boleh ya giveaway 1? Ya. Oke. Tentunya boleh nih 5 juga boleh kata Miss Reni. Oke, sekarang pertanyaannya, hewan apa yang banyak keahlian? Kira-kira apa Ayah Bunda? Banyak apa? Yang banyak keahlian, Dek. Hewan apa yang memiliki banyak keahlian? Ayo, siapa yang mau menjawab lebih dahulu? Dapatkan giveaway. Monyet. Dan masih salah. Kucing. Masih salah. Miss Rahma, kukang. Sebelum detik sebelum ada yang menjawab. Wanita Indonesia. Miss Rahma. Yang jawab tukang habis browsing itu. Pilih. Siapa yang menjawab pertanyaan Ayah Bunda? Mama ayah. Mister Rizky lo jangan bola anjing apa? Oke, terima kasih Bu Anita. Jawabannya benar, kukang. Karena apa? Karena kukang bekerja sebagai tukang tambal ban, kompor, tukang servis motor. Oke, terima kasih Bunda Anita. Selamat
mendapatkan giveaway. Nanti setelah ini dihubungi ya dari sini Ya, Miss. Ya, terima kasih sudah mengikuti ABG. Selanjutnya saya serahkan kembali ke Miss Reni. Oke, Miss Reni silahkan. Oke, terima kasih Bu Rima. Masya Allah, ramai sekali ya ternyata. Baru tahu ada hewan yang pinter. Ya, ini hanya intermezzo saja, ya, biar kita refresh kembali dan siap untuk mengosongkan gelas berikutnya. Ya, yang materinya nanti akan dipersembahkan dari Rumah Soka. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan sedikit profil mengenai pemateri kedua, yaitu Rumah Soka nama keluarganya. Rumah yang dijadikan sebagai tempat belajar dan berkarya, dengan Kang Jaja Mujahid sebagai kepala rumah tangga sekaligus pimpinan dari 3 perusahaan. Masya Allah, keren. Yaitu Pajajaran Retail Management, Tosama, Toko Sayur Mayur, dan Martabak 5. Beliau juga aktif dalam membina para UMKM dan istri yang setia mendampingi, Bunda Artri namanya. Masya Allah, sudah cantik, salihah, dan dikaruniai 3 putri. Yang pertama Kak Zia, yang kedua Teteh Aisyah, dan yang ketiga Dede Sabita. Iya, kan saja, Kak Astri siap nih? Iya, siap. Siap. Ayo Bunda dan teman-teman semua, kita beri tepuk tangan yang luar biasa kepada pemateri yang kedua, yaitu Kang Jaja Mujahid. Izin Miss Reni untuk dijadikan co-host, mau slide ini, mau slide show. Oke, siap. Salam. Lagi nyari Mister, bentar. Belum ya, belum dijadikan co-host ya, Miss Reni. Ya udah. Udah, Bun. Ini. Ya. Ya. Terlihat ya, Ibu Bapak semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah, Rabb semesta alam, yang sampai hari ini, sampai siang ini, Allah izinkan saya dan istri bisa membersamai atau berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan di acara Zoominar Parenting Akbar yang diselenggarakan oleh Banyumas ya. Salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW kepada keluarganya, sahabatnya. Semoga kita bagian dari pengikutnya yang istiqomah hingga hari kiamat. Slide ini memang agak berat ya. Berat, saya menyampaikannya berat. Tapi mau tidak mau ini harus disampaikan terkait masalah misi. Mayoritas masyarakat atau keluarga di Indonesia tidak mengetahui misinya, padahal Allah sudah berikan kitab sebagai panduan, Al-Quran sebagai panduan, banyak perintah di sana, tapi kadang kita mungkin belum ngeh ya. Mungkin sama-sama di siang hari ini menjelang siang ini kita sama-sama bagaimana sih melacak misi ini berdasarkan bahwa misi sebelum sampai ke misi Allah tuh saat kita diciptakan tuh Allah punya purpose, punya maksud Allah ciptain kita apa sih sebenarnya? Itu
ada di ini dengan purpose of life, itu ada di surat Az-Zariyat ayat 56 kan. Allah ciptakan kita untuk sebagai hamba yang mengabdi padanya. Setelah itu ada mission, ada misi. Misi itu peran. Perannya apa? Allah pun sebutkan sebenarnya perannya itu sebagai khalifah fil ard, sebagai khalifah di muka bumi ini, pengelola, pengatur, pemimpin di muka bumi. Namun setiap individu, setiap keluarga itu punya peran spesifik. Peranan umumnya jelas seperti termaktub dalam Al-Quran itu sebagai khalifah fil ard, peranan umumnya. Tapi peranan spesifik tiap individu atau tiap keluarga berbeda-beda. Peran keluarga kami Rumah Soka berbeda dengan keluarga Doyan Dolan, berbeda dengan keluarga Miss Reni atau Apri atau dan lain sebagainya. Nah, di sini kita mencoba mengelaborasi peran kita apa sih gitu kan, peran keluarga kita apa sih sehingga cocok klik dengan keinginan Allah itu sendiri. Nah, kalau FSP nanti di bawah ini ada di strategi nih, strategi dan program itu masuk ke FSP Family Strategic Planning nih di sini. Di bawah ini FSP ini jadi Family Strategic Planning, poinnya di sini. Tapi di atas itu bagian-bagian ini core-nya, bagian intinya. Nah, lanjut. Jadi misi itu alasan kita hadir di muka bumi. Tadi sebagai Allah sebutkan di beberapa ayat, ada di surat Al-Baqarah, ada di surat An-Nahl, ada beberapa di surat ayat yang lain juga disebutkan sebagai khalifah fil ard. Nah, tapi setiap keluarga, setiap individu itu punya misi spesifik. Maka misi itu adalah peran yang spesifik untuk setiap individu atau keluarga di muka bumi berdasarkan tugas spesifik dalam satu bidang. Nah, silakan ibu bapak dipelajari apa ya misi kita, peran spesifik kita apa itu kan, dielaborasi, dipikirkan, didiskusikan dengan pasangan dan lain sebagainya. Nah, kenapa sih urgensitas misi itu apa? Karena tanpa sebuah misi, ibarat berlabuh tanpa arah dan tujuan. Seperti Pak Dek tadi sampaikan, Bahtera ini kok nggak nyampe-nyampe sih, nggak nyampe darat, berlabuh terus. Kadang ke kanan, kadang ke kiri, kadang ke pantai A, pantai B, kadang ke dermaga A, nggak ada ujungnya itu, sampai lelah akhirnya gitu kan. Tapi dengan misi itu sebagai peta jalan gitu, yang seperti sampai Pak Dek tadi Tumis Al-Durani jelas di sana. Ketika udah ada misi, Tumis Al-Duraninya juga jadi enak gitu, jadi bisa dinikmati itu. Tapi tanpa sebuah misi, Tumis Kalduraninya juga rasanya kayak rasa pahit bisa jadi. Nah, yang terakhir adalah misi pribadi dan misi keluarga itu. Misi keluarga adalah apa yang membuat kita atau Anda dan pasangan ingin berjuang bersama sampai akhir. Jadi misi keluarga itu bukan misi pribadi yang dipaksakan, tapi misi sama-sama itu. Bukan misi saya paksakan ke istri, bukan, tapi misi sama-sama. Misi yang membuat saya dan istri serta seluruh keluarga berjuang bersama-sama sampai akhir hayat. Bahkan misi ini bisa dilegasi, bisa diteruskan. Saya istri udah nggak ada, anak saya akan teruskan. Anak saya nggak ada, cucunya terus dan sebagainya. Bagaimana orang-orang dulu pun seperti itu. Bagaimana kayak kalau kata Ustadz Hari Santosa itu keluarga George Bush misalkan, itu keluarga politisi. Keluarga Soekarno ada keluarga politisi, diturunin dan sebagainya. B.J. Habibie keluarga teknokrat, diturunin, nggak ada Habibie-nya, ada Ilham Habibie, ada Akbar Habibie, terus mungkin diturunkan pada cucunya. Nah, misi ini misi keluarga. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh istri saya terkait apa bahan baku atau bekal untuk pelacak itu dari mana sih bahan bakunya atau bekalnya, mungkin ambil lanjut oleh istri saya. Izin berbagi ya Bapak Ibu. Tadi sudah Kang Jaza terangkan tentang ini pengertian dari misi gitu ya. Nah, sekarang kita bagaimana nih? Kita tahu misi kita seperti apa gitu. Kita sudah tahu tentang pentingnya misi gitu ya. Kita sudah tahu arti atau definisi dari misi. Maka kita turunkan bagaimana kita mengetahui misi kita.
Kalau yang kami rasakan ada 3 cara ada 3 tahapan mungkin ya, 3 komponen lah yang kita cari gitu untuk kami bisa menemukan misi gitu. Yang pertama adalah meniteni hasab. Sebagaimana kita tahu dalam Islam ada yang namanya nasab dan hasab. Kalau nasab itu kan hubungan darah ya, pertalian darah gitu seperti itu. Sedangkan hasab itu adalah potensi yang dimiliki oleh suatu keluarga. Misalnya ayahnya, misal saya ya, ayah saya memiliki potensi seperti apa, ibu saya memiliki potensi seperti apa, naik lagi ke kakek nenek, ayah ibu ayah saya seperti apa, ayah ibu ibu saya seperti apa, itu kakek nenek semuanya dititeni gitu. Apa ya mereka itu, misalkah guru kah, pedagang kah, kemudian dirinci sama kita, terus naik lagi ke buyut kita seperti apa. Karena mau nggak mau itu tuh akan mempengaruhi kehidupan kita. Itu tuh seperti keluarga itu ya lingkungan gitu yang akan membentuk diri kita, dan itu adalah modal yang Allah kasih kepada diri kita gitu. Tidak bisa kita pungkiri itu adalah modal yang Allah kasih kepada diri kita yang menjadikan diri kita seperti ini saat ini. Kemudian yang kedua adalah meniteni bidang. Nah, sekarang kita berada di bidang apa gitu. Mungkin Top Kids misalnya ya, Pak Apri sama Bu Nikmah dalam bidang pendidikan gitu. Dalam pendidikannya pendidikan apa? Misalnya pendidikan SD atau SMP atau SMA gitu ya. Kira-kira capaian apa yang perlu dalam bidang pendidikan itu? Itu kalau kami misalnya ya dalam perdagangan gitu ya, yang kami rasakan misalnya perdagangannya dalam bidang apa? Apakah macam-macam kan dagang itu, ada kebutuhan pokok, ada pakaian, ada macam-macam gitu, kebutuhan tersier gitu. Nah, dititeni dan dispesifikasi bidang apa yang akan kita jalani, dan kita merasa kita nyaman di menjalani bidang tersebut. Dan yang ketiga adalah meniteni bakat. Nah, Allah itu sudah kasih kita bakat itu sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 84. Katakanlah ya Muhammad, setiap kalian beramal menurut pembawaannya masing-masing. Carilah. Namun Rabbulah yang paling tahu siapa yang paling tepat jalannya, sabila. Nah, seperti itu. Allah itu memberikan keunikan kepada setiap orang gitu ya. Dan itu kita gali untuk menjadikan modal kita supaya kita bisa menjalankan misi tersebut. Nah, dari ketiganya diramu, kemudian keluarlah misi pribadi, kemudian setelah menikah, misi pribadi itu antara seorang ibu, misalnya saya sebagai seorang ibu dengan Kang Yoga sebagai seorang ayah, kita ramu supaya itu menjadi suatu misi keluarga yang bisa menjadi jalan bagi kami untuk sama-sama berjuang bersama-sama sampai akhir hayat kelak, insya Allah mudah-mudahan sampai kami tak ada lagi di sini gitu, di bumi ini. Nah, seperti itu sih perjalanan melacak misi. Kalau misalnya benar atau salah, kami juga tidak tahu. Hanya Allah lah yang tahu kebenaran itu setelah kami meninggal mungkin ya. Tapi mungkin bisa kami rasakan gitu. Bagaimana ketika menjalani misi tersebut, apakah ada kenyamanan, ketenangan jiwa, kemudian keharmonisan dalam keluarga gitu. Mungkin bisa dirasakan seperti itu. Nah, seperti tadi yang Pak Dia bilang, ini adalah tumis kaldurani keluarga kami gitu ya. Roadmap gitu ya, peta jalannya keluarga kami. Tadi tujuannya ini bisa dilihat bahwa tujuannya itu adalah visi ya, masuk surga sekeluarga. Mungkin itu harapan dari setiap keluarga muslim ya, masuk surga sekeluarga. Nah, bagaimana supaya sampai ke tujuan tersebut, maka diperlukan amal-amal soleh. Amal-amal soleh. Nah, amal soleh ini sangat diperlukan kespesifikannya. Spesifik itu berkaitan dengan misi keluarga. Misi keluarga kami adalah memenuhi kebutuhan umat dengan makanan yang halal dan thayyib. Itu di 3 perusahaan itu kami misi itu tercermin dalam ketiga perusahaan tersebut gitu, memenuhi kebutuhan logistik yang halal dan thayyib. Kemudian tujuan, misi, kemudian bekalnya ini adalah potensi tadi ya, potensi, kemudian tadi yang hasab, kemudian tadi bidangnya, gitu ya, potensi yang kita punya gitu, baik ayah, ibu, anak mungkin nanti gitu. Kedua adalah ilmu dan networking yang akan menguatkan potensi tersebut. Nah, setelah itu
tumis sudah ya, bekal sudah. Terus dukungan itu networking dan ilmu. Kemudian aturannya kalau di sini namanya golden rules. Jadi aturan itu apabila misalnya terjadi suatu konflik misalnya di dalam keluarga gitu, bagaimana kita masih ajak dengan tujuan kita gitu, kita bersama-sama untuk mencapai tujuan tersebut. Di antaranya adalah perlunya komunikasi gitu ya, kaulan layinan, saling berkomunikasi, tidak berdiam diri, kemudian berpandangan positif itu berhusnuzon, dan yang ketiga adalah saling memaafkan berlapang dada. Nah, bagaimana nilai-nilai yang dibangun atau nilai-nilai yang ingin dimiliki supaya misi ini jalan? Yang pertama adalah ikhlas melaksanakan semuanya ridho karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian sabar dalam menjalani setiap proses dalam setiap ujian-ujian yang hadapi gitu. Kemudian yang terakhir adalah bersyukur atas apapun yang Allah kasih kepada kami gitu ya. Apakah itu sesuatu yang sesuai dengan keinginan kami ataupun tidak gitu, kita syukuri gitu karena itu adalah yang terbaik. Mungkin itu tumis kaldurani dari keluarga kami. Ya, terima kasih. Untuk lebih dalam lagi atau lebih mudah lagi kita berdiskusi saja ya dalam tanya jawab gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren. Waalaikumsalam. Ya, kami kembalikan kepada Miss Reni sebagai moderator. Baik, terima kasih. Masya Allah, pasangan yang luar biasa ya, Kang Jeje dan Teteh. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan menjadi jariah yang terus mengalir. Amin. Amin. Sebelum kita bagi-bagi giveaway lagi, atau sebelum masuk ke sesi diskusi, tadi benar-benar ada 3 untuk melacak misi itu yang luar biasa sekali. Meniteni itu ternyata sama ya bahasa Sunda sama bahasa Jawa, artinya sama ya Teh ya? Iya, kita ikuti bahasa Jawa sesuai dengan tuan rumah. Ambilnya dari bahasa Jawa memang. Saya pikir ini bahasa Sunda juga. Meniteni bidang dan meniteni bakat. Masya Allah, keren sekali ya 3 poin ini. Misalnya ada bahasa Inggrisnya juga, Miss Rani. Oh, bahasa Inggrisnya. Ada cecep nanti, cecep. Nanti ada singkatannya tuh cecep, dari Sunda juga ini cecep. Iya. Mencari misi itu dari cecep. Nanti bisa kita diskusi. Oh, siap. Masya Allah, keren sekali. Baiklah, sebelum masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab, saya akan berikan aturan main untuk sesi tanya jawab. Kami hanya karena berhubungan dengan waktu yang mendekati sholat zuhur, nanti hanya ada 5 pertanyaan, itu pun ditanyakannya melalui chat nih pun biar lebih tertib. Ya, sebelumnya akan ada ice breaking dan giveaway lagi yang akan dipandu oleh Miss Rima. Miss Rima sudah siap? Biar semangat nih bunda-bundanya mau mendapat giveaway lagi. Banyak sekali hadiah ternyata ya hari ini. Rezeki mamak solehah. Amin. Oke, thank you Miss Reni. Oke, saya semangat nggak? Semangat. Jadi kita sudah mengikuti parenting nih. Apa sudah mulai loyo ini wajahnya ini? Kalau saya lihat, oke, semuanya masih bisa tersenyum ya Bunda ya. Ini Ayah Bunda, semoga kita semua masih semangat ya untuk terus belajar dimanapun dan kapanpun nih Ayah Bunda. Apalagi materi hari ini tadi diisi dengan pemateri yang luar biasa Ayah Bunda. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke Ayah Bunda, silakan sebelum kita Jadi kalau di FSP itu kan kita keluarga travel scholar itu melakukan FSP tiap tahun, tiap 1 Muharram itu ya. 1 Muharram, jadi salah satu dari
langkah FSP adalah memang berkumpul dan berkomunikasi. Jadi di dalam FSP itu kita belajar berkomunikasi juga, menyatakan apa sih ide kita gitu ya, apa sih ide pasangan kita, kemudian apa sih keinginan anak-anak kita. Nanti di sana diramu gitu. Terus bagaimana komunikasi yang baik antar pasangan. Nah, ini ada poin-poinnya, saya kalau nggak salah itu ada kajian komunikasi ya kalau sama suami istri ya. Jadi memang harus ada 7 apa? Jadi kalau di IP itu, misalnya kalau kita bicara, maka kita adalah kalau di public speaking ya, maka kita harus menatap matanya gitu. Karena itu akan kesungguhan kita. Terus bagaimana cara ngomong ke suami gitu ya? Saya pernah belajar dari dokter Aisyah Dahlan itu ya. Ketika suami pulang kerja misalnya, jangan langsung dibombardir dengan pertanyaan atau ngobrol itu. Laki-laki itu butuh waktu untuk istirahat, menenangkan pikirannya. Jadi 10 menit waktu itu. Di risetnya 10 menit itu si suami pulang, biasanya kan ganti baju, biarkan 10 menit. Setelah 10 menit setelah selesai baru diajak ngobrol. Nah, itu lebih masuk, lebih enak gitu ya. Ada teman juga karena udah tahu begini ya, sebelum pulang maka dia akan mampir dulu, bisa ke masjid gitu, sholat atau apa. Setelah 10 menit baru dia masuk ke rumahnya. Jadi ketika dia datang udah siap menerima laporan dari manajer rumah tangganya gitu. Siap untuk. Mungkin salah satu komunikasi itu. Terus gesture kalau ibu-ibu kan katanya 20.000 kata per hari. Suami sebaliknya gitu ya. Jadi ketika dibombardir dengan kata-kata yang banyak tentu suami nggak sreg. Jadi mungkin dengan gesture. Makanya itu tadi di melacak misi ada menitenin. Menitenin termasuk salah satunya adalah karakter atau terus ada bakat. Nah, itu bakat juga si suami itu gimana sih ya, itu menitenin karakter masing-masing pasangan supaya komunikasinya itu lebih lancar. Terus apa lagi? Dicari waktu yang tepat. Waktu yang tepat. Nah, poin waktu yang tepat. Kayak tadi suami langsung pulang jangan langsung dibombardir. Jadi waktu yang tepat. Di FSP kita melakukan obrolan itu juga mencari suasana dan waktu yang tepat. Makanya biasanya kita apakah yang namanya refreshing itu ya, camping atau apa sambil membicarakan hal itu. Terus apa lagi? Ada banyak 7 poin kalau cuma saya lupa lagi. Ya, itu juga sudah sangat mewakili Pak De. Oke. Oh ya, terus ini mungkin juga karena ini berkomunikasi, kita memandang kaum kita itu memuliakan kaum kita itu. Jangan kita menteror dengan pertanyaan tapi kalau kita punya ide kita sampaikan aja. Biasanya kesulitannya para ibu-ibu kan mengajak para suami untuk terlibat dalam parenting atau bicara tentang keluarga gitu ya. Karena kan sebagian besar suami sudah merasa pas dengan tugas menafkahi keluarga itu. Padahal kalau dalam parenting justru para suami itu, para ayah itu adalah yang terpenting. Kan kalau di nakoda itu di terakhir saya kan ayah sang nakoda. Nakodanya adalah ayah. Mungkin Kang Masota bisa menambahin pola komunikasinya. Iya, sudah Pak De, mungkin perlu ya kalau saya mah itu Pak De unsur-unsurnya sudah lengkap, mungkin melihat dari kondisi dan karakter ya terutama ya, kondisi dan karakter dari orang yang kita hadapi mungkin yang perlu kita belajar gitu supaya nyaman. Yang jelas yang itu sebenarnya sambil ini sih bermain, ngobrol itu. Nah, itu lebih nyangkut ketika suasana santai. Iya. Yes. Iya. Terima kasih untuk Pak De.
dan keluarga rumah Soka. Intinya kalau kita mau berkomunikasi itu memang banyak sekali faktor mendukung agar komunikasi terjalin dengan baik ya Pak De ya. Waktu yang tepat, terus tadi ada unsur-unsur yang sangat luar biasa yang tentunya ini ilmu baru juga bagi apalagi bagi newbie, pasangan baru nih Ayah Bunda. Bahwasanya komunikasi itu memang sangat penting. Jadi kalau yang memang komunikasinya mungkin masih belum baik dirasa, bisa coba memperbaikinya bersama-sama. Tentunya bisa dikomunikasikan dengan sangat hati-hati dan lihat waktu yang tepat untuk menyampaikan ke pasangan kita. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, ini dari Mr. Rifki. Mohon maaf mau tanya, untuk misi tersebut bagi yang sudah berkeluarga, nggih. Nah, jika belum berkeluarga, misi apa yang harus dilakukan dan bagaimana misi yang tepat? Matur nuwun. Nah, kebetulan ini penanya keempat adalah masih single. Kang Jaja, Pak D, barangkali punya yang masih belum sold out bisa dita'arufkan. Monggo dijawab dulu pertanyaan dari Mr. Rifki. Maaf, intermezzo. Misi nggak harus yang berkeluarga. Kayak Mas Rifki kan harusnya punya misi juga, misi mencari jodoh yang baik, loh itu bisa. Nah, betul. Karena kan kata apa Ali bin Abi Thalib ya, radhiyallahu anhu itu kan bagaimana kita bisa mendidik anak itu dimulai dari mana sih? Oh dari buaya, dari apa istri hamil? Enggak juga kata Ali. Kata Ali bin Abi Thalib itu kita bisa mendidik anak menjadi anak yang baik sejak kita mulai memilih istri. Gitu. Jadi visi pertamanya ini, Mas Rifki, mencari istri yang solehah. Tambahan, memantaskan diri menjadi nahkoda yang baik. Nah, betul, betul. Karena kalau suami itu laki-laki menjadi nahkoda, itu pantaskan dirimu menjadi solehah, menjadi menjadi itu pasti insya Allah pantas. Tadi kan sudah disebutkan sama Kang Jaja ya bahwa ketika kita dilahirkan itu sudah menerima misi hidup masing-masing. Jadi kita belum berkeluarga ya misi personal kita itu apa gitu. Misi personal kita itu apa? Contohnya kita ini ya, kita seorang pekerja, karyawan suatu pabrik. Pabriknya ini banyak, pusatnya di Jakarta. Kita kerja di pusat pabrik di Jakarta. Kemudian bos kita itu menyampaikan tugas, Mas Rifki, ini ada tugas ke pabrik cabang di Banjar. Coba kamu ke sana, benahin keuangannya di sana. Karena aku lihat keuangannya belum beres ini. Maka Mas Rifki datang ke sana itu. Di sana ternyata selain keuangan, produksinya juga nggak beres ini. Maka Kang Rifki mulai ini memperbaikin itu, mulai diskusi memperbaikin produksinya. Ketika waktu selesai, Mas Rifki Jakarta. Ketika laporan, kira-kira bosnya seneng nggak? Masalah produksi selesai tapi finansial belum. Nah, tentu nggak happy ya kan bosnya ya, karena kan tugasnya finansial. Begitu juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita dilahirkan itu, kita punya misi khusus. Misi khusus itu kan amalan. Ya. Amalannya itu banyak sekali amalan kita itu yang nanti bisa mencapai tujuan ke surga. Banyak sekali. Tapi ada misi khusus, amalan yang memang sudah melekat ke kita. Tugas kita itu apa di bumi. Nah, itulah yang kita cari. Sebagai misi personal. Nanti misi personal ini Allah dengan misi personal istri. Baru kemudian di sana cecepnya muncul, komplement dan produktif. Nah, ketika cecep muncul, kita kan sudah menyiapkan tadi itu, sudah bahtera udah ada ini. Ketika kita berpasangan, mulailah diramu tumis kaldunya. Tumis kaldu raninya mulai diramu. Jadi kalau belum menemukan
belum berkeluarga, maka temukanlah misi personal dulu. Bisa jadi misi personal itu nanti menjadi misi keluarga. Karena misi itu berat ya, misi personal itu verifikasinya kepada Allah. Nah, tugas yang lebih mudah dulu aja, mencari pasangan. OTW itu OTW. Amin. OTW, amin, amin. Ya, Apa amin. pun juga, Banyak kenalannya itu. Bisa langsung ini. Bisa buka biro jodoh kan? Iya, Masya Allah Pak De, keren sekali. Barangkali itu karyawan dari owner rumah sofa, banyak yang single solehah. Kan jadi di sini ada dua Mister yang soleh dan dua Miss solehah yang belum sold out. Ini. Itu ada kan kita kirim CV ya. CV kita itu sertakan misi personalnya. Nah, kalau udah kita misi personal bisa jadi orang tua itu terkagum-kagum, ini udah punya misi personal ini. Maka aku akan nyaman menyerahkan anakku ke situ. Lamaran ya Pak De? Kayak lamaran, CV lamaran. Sekalian promo tipis-tipis lah. Saya sedang nulis buku ini. Tentang elang. Nah, itu tentang laki-laki kayak Mas ini yang mencari misi. Di Israel ya. Baik, terima kasih Pak De, Rumah Soka Family. Ya, tadi Mr. Rifki, Miss Rahma, dan yang masih belum berkeluarga, intinya memantaskan diri dulu untuk mendapatkan jodoh yang soleh atau solehah, gitu, Pak De, seperti itu. Ya, visi pribadi dulu. Baiklah. Untuk mungkin ada pertanyaan lagi. Untuk pertanyaan berikutnya nanti bisa melalui TLC. Nanti insya Allah kita fasilitasi untuk bisa berdiskusi dengan pemateri. Ayah Bunda bisa berdiskusi lebih lanjut atau barangkali pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan nanti bisa melalui TLC. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini ilmu yang sangat dahsyat. Bagaimana cara kita menentukan visi misi keluarga dan lain sebagainya itu sudah dikupas habis oleh dua keluarga yang sangat luar biasa. Dan saya ucapkan selamat kepada 4 penanya tadi akan mendapatkan giveaway, dan yang mendapatkan gamis tadi dari Bunda Ayah tadi yang bisa menjawab pertanyaan dari keluarga Doyan Dolan. Selamat kepada Bunda Rista. Dan tadi yang berikan oleh Miss Rahma dan Miss Rima, itu tadi ada Miss Rizky dan Jakarta Family. Selamat mendapatkan giveaway juga. Dan kepada seluruh peserta Parenting Akbar pada siang hari ini akan mendapatkan voucher buku Bahtera senilai 15.000. Ya, jadi nanti ya selanjutnya untuk bagaimana sih cara mengambil vouchernya nanti kita di belakang layar nih Ayah Bunda. Masya Allah, terima kasih sekali untuk keluarga Doyan Dolan, untuk keluarga Rumah Soka, ilmunya sangat dahsyat, mudah-mudahan menjadi jariah yang terus mengalir dan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika banyak kekurangan dari saya. Belum tempat untuk memulai dan membuat visi keluarga. Persiapkan misi terbaik untuk berlabuh di dermaga terindah. Saya Miss Reni, mohon diri. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di parenting-parenting berikutnya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertemu dan bersilaturahmi kembali dan bertolabul ilmu. Amin. Terima kasih untuk keluarga Doyan Dolan, untuk keluarga Rumah Soka. Semuanya, Miss Reni, Bu Nikma. Terima kasih partisipasinya.